baik, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar kalian semua? Semuanya sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik, Sehat, Bu. sehat. Baik banget, Bu. Puji Tuhan, semuanya masih cerah-cerah, berarti semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, ini. Baiklah. Siap, Bu. Iya. Oke, di sini sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu mau ngecek dulu untuk daftar hadir kalian. Sepertinya sudah masuk semua ini. Ya, Ibu cek nih, sepertinya sudah masuk semua. Enggak, Bu. Tapi jika masih ada yang belum absen, silakan diisi dulu absennya terlebih dahulu. Oke, untuk di remis ini sepertinya sudah lengkap semua. Oke, baik. Ini suara Ibu semuanya jelas ya? Kedengaran suaranya? Jelas kedengaran, Bu. Oke, sip. Ibu coba searching. Siap, jelas, Bu. Iya, Ibu coba searching lagi ya. Kita cek semuanya bisa melihat yang Ibu tampilkan. Bagaimana? Semuanya terlihat di sini. Siap, terlihat, Bu. Oke, terlihat. Baik ya, jadi di sini selama pembelajaran kita untuk melalui via Zoom ini nanti disampaikan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan selama pembelajaran kita diharapkan itu on kamera ya. Bagi yang tidak berkepentingan misalkan untuk berbicara, ya silahkan di mute dulu biar kiranya nggak mengganggu ketika teman-teman nanti presentasi atau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, seperti itu saja yang mau disampaikan. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau sampaikan beberapa hal melalui video pembelajaran. Semoga kita bisa buka. Nah, semuanya bisa kelihatan kan? Oke, coba. Oke, silakan disimak videonya dengan baik.
Baik, itu tadi video motivasi ya, salah satu video motivasi untuk kita semua. Ya, bukan hanya untuk kalian, termasuk juga buat ibu. Jadi di sini kalian sebagai anak ya, pelajar, ketika kalian diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan oleh orang tua kalian untuk belajar yang terbaik. Tuliskan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu memberikan sesuatu kepada orang tuamu. Ketika kamu tulis dari sekolah ini, setelah apa yang ingin kamu lakukan bersama dengan orang tuamu. Jadi di sini kita belajar, di sini juga tidak hanya sekedar untuk mencari ilmu ya. Jadi kita juga perlu pembenahan karakter ya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita, bagaimana sikap kita menghargai kerja keras orang tua kita ya, salah satunya dengan belajar sungguh-sungguh. Oke, sampai di sini kita akan lanjutkan ke materi kita yang berikutnya. Ini berlanjut ya. Di sini seperti yang disampaikan minggu kemarin, untuk materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah mengenai inverse matrix. Kita lihat di sini, inverse matrix itu adalah bagian dari matriks. Jadi matriks itu sendiri dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep matriks, yang kedua operasi matriks, yang ketiga determinan matriks, yang keempat inverse matriks. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang determinan matriks, sekarang kita akan lanjut dengan inverse matriks. Inverse matriks itu sendiri dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama ya, kita lihat di sini konsep inverse matriks berorder 2x2 dan 3x3. Yang kedua, rumus inverse matriks. Dan yang terakhir, sifat-sifat inverse matriks. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada sebuah liga sepak bola. Yang mau ditanyakan di sini, pernahkah kalian berniat untuk menonton sebuah liga sepak bola, tapi ketika liga tersebut sedang berlangsung, kalian ketinggalan beberapa saat. Jadi kalian tidak mengetahui teknis atau jurus dari panitia maupun juri dari liga tersebut. Jadi kalian tidak mengetahui berapa skor untuk nilai kemenangan, skor untuk nilai kalah, dan skor untuk nilai seri. Pernahkah kalian mengalami hal yang seperti itu? Mungkin di sini ada yang suka dengan liga sepak bola, khususnya yang cowok-cowok. Bagaimana? Pernah mengalami hal seperti ini? Ya, pernah, Bu. Ya pernah, Bu. Nah, ketika kalian sudah tahu, wah berapa tadi ya skor untuk menangnya itu, gimana perasaan kalian? Apakah kalian penasaran dengan hal ingin tahu untuk mengetahui nilai dari atau skor untuk nilai kemenangannya, skor nilai untuk kalahnya? Ya, pernah, Bu. Jadi, berapa untuk nilai skor kemenangannya, berapa untuk skor untuk kemenangan, berapa skor untuk kekalahan, kita nggak tahu karena kita nggak nonton. Tapi setidaknya kalau kita melihat tabel dari seperti ini, hasil dari skor-skornya itu bisa kita mengetahui nilai menang berapa, untuk nilai skor kekalahan berapa, seperti itu ya, dengan menggunakan inverse matrix. Jadi ini salah satu dari manfaat ketika kita mempelajari inverse matrix ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian selain masalah ini juga ada masalah yang lain. Nah, mungkin masalah ini sudah sering kali kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya ya, ini Andi berbelanja ke toko buku, dia membeli 4 buku tulis dan 1 buah pensil. Untuk itu Andi harus membayar sejumlah Rp5.600. Di toko buku yang sama, Budi membeli 5 buku tulis dan 3 buah pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Budi sebesar Rp8.400. Masalahnya adalah berapakah harga untuk sebuah buku tulis dan harga untuk sebuah pensil. Nah, sering menemukan masalah seperti ini? Sering. Nah, yang mau kita Sering juga, Bu. karena tadi sering ya, dan ibu juga yakin kalian sudah sering kali menemukan masalah-masalah seperti ini. Ibu mau bertanya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini, kira-kira cara apa yang sudah pernah kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Menggunakan metode matriks, Bu. Ya, metode matriks itu metode yang seperti apa? Inverse itu juga adalah bagian dari matriks. Dengan cara metode Kramer, Bu. Oke, metode Kramer itu determinan matriks ya. Oke, ada lagi yang lain? Cara yang lain? SPLD, Bu. Ya, SPLDP, sistem persamaan linear. Nah, itu adalah
beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Tetapi sekarang, selain cara yang disebutkan tadi, kalian juga bisa menggunakan inverse matrix untuk menentukan penyelesaian dari masalah ini. Jadi ada banyak sekali manfaatnya ketika kita belajar inverse matrix ini. Masalah-masalah yang seperti ini bisa kita selesaikan. Baik, kita lanjut. Di sini, tentukan nilai determinan dari matriks berikut. Di sini ada matriks A dengan elemen-elemennya sebagai berikut. Silahkan yang sudah menemukan nilai determinannya berapa dan jelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini adalah materi yang sudah kita pelajari sebelum kita mempelajari materi hari ini. Silahkan. Bu, saya secara Rizky izin menjawab. Oke, silahkan, Nak. Soalnya tentukan nilai determinan dari matriks A. A-nya 3, 4, 2, 3. Cara mencarinya, matriks A sama dengan 3, 4, 2, 3 sama dengan 3 dikali 3. Lalu 4 dikali 2. 3 dikali 3 nilainya adalah 9. 4 dikali 2 nilainya 8. Jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. Jadi nilai dari nilai determinan matriks adalah 1. Baik. Betul sekali ya. Adakah jawaban yang lain? Siap, tidak ada Bu, sama. Kita sudah dapat mengerjakan soal ini ya. Siap Ibu. Oke, baik, kita akan lanjut. Jadi di sini, kalau kalian sudah dapat memahami materi determinan matriks ini akan memudahkan kalian untuk mempelajari materi inverse matrix. Lihat, ada pun kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrix berorder 2x2 dan 3x3 serta penerapan dalam transformasi atau komposisi transformasi geometris. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrix berorder 2x2 dan 3x3 serta penerapan dalam transformasi komposisi transformasi geometris. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini, setelah kalian mempelajari materi inverse matrix ini, kalian mampu menentukan inverse matrix berorder 2x2 dan 3x3. Yang kedua, kalian mampu menganalisis sifat-sifat inverse matrix berorder 2x2 berorder 3x3. Ini kita sampaikan sedikit materi tentang inverse matrix, tapi sebelumnya ini, untuk materi ini Ibu juga sudah bagikan di Google Classroom ya. Ibu berharap juga semuanya sudah mempelajari ini, tapi Ibu mengulang sedikit materinya sedikit. Ini mengenai inverse matrix. Adapun pengertian dari inverse matrix ya, di sini misalkan A dan B merupakan dua matriks persegi dengan order sama. Jika matriks A dan B memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas, dikatakan A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Matriks B disebut inverse perkalian dari matriks A dan dinotasikan dengan A inverse. Jadi di sini bentuknya A pangkat negatif 1, tapi dalam materi matriks ini dibaca dengan A inverse atau inverse dari matriks A. Matriks A disebut inverse perkalian dari matriks B dan dinotasikan dengan B inverse. Bentuknya sama seperti ini ya. Oke, kita lihat contoh soal ini. Diketahui A, matriks A 3, 5, 1, 2 dan B 2, 1, 5, 3. A kali B perkalian matriks A dan matriks B ini 3, 1, 5, 2 dikalikan dengan matriks B-nya 2, min 1, min 5, 3. Ini sudah dipelajari dengan menggunakan operasi matriks. Hasilnya 1, 0, 0, 1. Ini merupakan matriks identitas. Ya, dan BA ya berarti matriks B kali matriks A. Di sini 2, min 1, min 5, 3. Matriks B-nya 3, 1, 5, 2 sama dengan 1, 0, 0, 1 sama dengan identitas 3.
Oleh karena berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas, maka A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Inverse matriks A adalah A inverse di sini sama dengan B. Ya, inverse matriks A itu adalah matriks B. Dan inverse dari matriks B adalah matriks A. Gitu. Nah, kita lanjut. Rumusan inverse matriks di sini. Rumus inverse matriks berorder 2 kali 2. Ini jika matriks A dengan elemen-elemennya A, B, C, D. Inverse dari matriks A adalah nih, 1 per determinan A. Ketika kalian mempelajari inverse matriks ini, berarti kalian harus mengetahui cara mencari dari determinan sebuah matriks. Ya, 1 per determinan A dikalikan dengan, nah, elemen-elemen dari matriks A tadi di sini untuk diagonal utamanya ditukar, ya. Diagonal yang lainnya dikalikan dengan negatif 1. Sehingga 1 per determinan tadi sudah tahu ya teman-temannya, diagonal utama dikalikan, kemudian dikurang dengan perkalian diagonal yang lainnya. Dikalikan dengan bentuk yang tadi sudah kita rubah. Dengan syarat determinan A sama dengan A kali B dikurang B kali C tidak sama dengan 0. Jika determinan A sama dengan 0, A merupakan matriks singular. Matriks A tidak mempunyai inverse. Jadi ini perlu diingat. Matriks singular itu adalah matriks yang tidak mempunyai inverse. Yang kedua, ini untuk matriks berorder 3 kali 3. Ini jika matriks A dengan elemen-elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Inverse dari matriks A adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint matriks A. Untuk menentukan adjoint dari matriks A, ini Ibu sudah jelaskan di video pembelajaran yang sudah Ibu upload di Google Classroom dan di bahan ajar yang sudah Ibu upload di Google Classroom juga. Jadi ini adalah determinan A-nya, ini bisa kita cari dengan rumus menggunakan rumus determinan matriks. Di sini untuk mencari adjoint dari A ini adalah dengan cara menentukan kofaktor-kofaktor dari matriks A-nya. Jadi ini tidak terlalu mengulang lagi karena ini sudah dibahas di video ya. Ibu berharap semuanya sudah menontonnya. Kemudian di sini ada sifat-sifat inverse matriks. Jika A dan B merupakan matriks persegi yang berorder sama dan mempunyai inverse, nah sifat-sifat ini berlaku. Yang pertama, A kali A inverse sama dengan A inverse dikali A, hasilnya adalah identitas. Yang kedua, A dikali B inverse dari matriks A kali B sama dengan B inverse dikali A inverse. Ketiga, matriks A inverse dari matriks A inverse sama dengan matriks A. Oke. Begitu selanjutnya untuk sifat-sifat yang ke-7 sampai yang ke-7 ya, ini harap disimak baik-baik dan dilatih dengan latihan soal untuk memahami sifat-sifat ini. Selanjutnya di sini ada catatan penting ya. Tidak semua matriks memiliki inverse ya. Matriks yang memiliki inverse dinamakan matriks non-singular atau matriks inversible. Sedangkan matriks yang tidak memiliki inverse dinamakan matriks singular. Oke, sampai sini kita lanjut untuk contoh soal. Oke, di sini tentukan inverse dari matriks A. Di sini elemen-elemennya 4, 1, 7, 2 dengan konsep rumus inverse matriks yang tadi 1 per determinan dari matriks A. Determinannya sudah langsung ditentukan di sini. Nah, di sini dilihat nih. Bisa diperhatikan. Elemen-elemen yang berada di lingkar biru merupakan diagonal utama matriks A yang ditukar posisinya. Jadi tukar posisinya di sini. Tadi di sini 24 ya. 242 di sini jadi 24 gitu. Terus sedangkan elemen-elemen yang berada di lingkar oranye merupakan diagonal kedua matriks A yang dikalikan dengan negatif 1. Ya, di sini tadi 1, 7, di sini jadi negatif 1, 7. Lalu di sini untuk perkaliannya ini diharap semuanya bisa. Gue yakin semuanya sudah bisa. Ini 8 dikurang 7 dikalikan dengan 2 min 1 min 7, 4. Hasilnya 2 min 1 min 7, 4. Itulah cara menentukan inverse dari matriks berorder 2 kali 2. Kemudian di sini tentukan inverse matriks berikut dengan menggunakan adjoint. Ini untuk matriks berorder 3 kali 3. Ya, di sini ada matriks A-nya. Penyelesaiannya kita lihat di sini, otomatis kita harus menentukan determinan dari matriks A-nya terlebih dahulu.
Dari matriks ini, kita sudah menemukan determinan A-nya itu adalah 9. Ya, ini menentukan determinan ini sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kita lanjut, menentukan adjoint-nya. Nah, di sini menentukan adjoint dari matriks A untuk matriks A yang tadi, di sini kita peroleh adjoint-nya 13 min 5 2 min 27 9 min 3 38 min 1 4. Oleh karena itu, di sini kofaktor A adjoint dari A merupakan kofaktor A transpose, hasilnya ini 13 min 27 38 min 5 9 min 1 2 min 3 4. Jadi A inverse ya hasilnya adalah 1 per determinan dikalikan adjoint A-nya. Di sini sudah ada hasilnya adalah 13 per 9 min 3 38 per 9 min 5 per 9 1 min 1 per 9 2 per 9 1 min 1 per 3 4 per 9. Oke, sampai di sini untuk materi inverse matrix yang sudah disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, oke, kalau tadi ada masalah-masalah yang sudah disampaikan di sini, ya, kalian kembali ke masalah yang ada di LKPD kalian. Silahkan diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Ya, jika masih ada yang bingung, ya silahkan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman satu kelompoknya. Kalau misalkan teman kelompoknya juga tidak memberikan jawaban yang menurut kalian sudah pas, boleh bertanya ke ini sudah langsung upload ke Google Classroom. Kelompok Ya, Bu. untuk LKPD ada yang kesulitan? Atau semuanya sudah selesai LKPD-nya? Siap, sudah selesai, Bu. Oke. Yang kelompok 4 gimana? Siap, sudah Ibu. Kelompok 2 gimana? Yang kelompok 2 LKPD-nya sudah selesai semua? Siap, sudah Bu. Oke, nggak ada kesulitan ya dalam LKPD ya? Sejauh ini tidak ada Bu. Tiara kelompok berapa Tiara? Kelompok 1, Bu. Nah, kelompok 1 Sudah selesai, Bu. sudah selesai. Nggak ada kendala kan untuk yang kelompok 1? Nggak ada, Bu. Oke, jadi semuanya sudah lengkap semua. Kalau misalkan sudah lengkap semua, jadi di sini tentukan dulu salah satu perwakilan dari kelompok kalian yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kalau sudah ditentukan, kita akan selesaikan dari masalah yang pertama. Presentasi nomor 1. 4 Ibu. Baik, silakan untuk yang kelompok 4, silakan untuk masalah yang pertama ini ya. Ya siap Bu. Ya. Saya langsung mulai dari langkah 1 aja ya Bu. Boleh. Langkah 1, dimisalkan X sama dengan nilai setiap kemenangan, Y nilai setiap seri, Z nilai setiap kekalahan. Langkah 2, mengubah tabel menjadi perkalian matriks. Langkah 3, kedua ruas persamaan matriks dijadikan inverse matriks A, sehingga pada ruas kiri tersisa matriks X. AX sama dengan B. A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali B, menjadi X sama dengan A inverse dikali B. Langkah keempat, temukan determinan dari dan inverse matriks A. Determinan A-nya dikali diagonal masing-masing diagonal. Kemudian langkah kelimanya menentukan adjoint dari matriks A. Kemudian langkah keenamnya menentukan inverse matriks A dengan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Kemudian persamaan X sama dengan A inverse dikali B-nya. Jadi hasil akhirnya 2, 1, 0. Jadi nilai setiap kemenangan 2, nilai setiap seri 1, dan nilai setiap salah itu 0. Terima kasih. Tapi untuk kelompok 4, ini adakah jawaban yang berbeda dari teman-teman yang lain atau dari kelompok yang lain? Siap, sama, Bu. Untuk masalah yang kedua. Masalah yang kedua dari kelompoknya Jumiati. Siap, Bu. Siap, Bu. Silakan. Diketahui matriks C sama dengan 1, 4, 1, 3, 0, min 3, min 2, 1, 2. Ditanya inverse matriks C. Penyelesaiannya
C sama dengan 1, 4, 1, 3, 0, min 3, min 2, 1, 2. Determinan C sama dengan 6. Adjoin C sama dengan 3, min 7, min 12, 0, 0, 6, 3, min 9, 12. Inverse matriks B sama dengan 1 per determinan C. Ya, dikali adjoin C. 3 per 6 min 7 per 6 min 2 0 0 1 3 per 6 min 9 per 6 sama dengan 2. Oke, baik, itu dia hasil dari determinan matriks C yang sudah ditemukan oleh teman kalian Juniati tadi ya. Adakah tanggapan yang lain ataukah adakah jawaban yang berbeda dari kelompok yang lain untuk masalah yang kedua? Sama, Bu. Oke, baiklah, kalau misalkan sama, kita akan lanjut masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga, Septi bisa langsung presentasikan jawabannya? Mana nggak, Bu? Oke, iya, kedengaran. Oke, silakan, Mam. Ya. Diketahui matriks A sama dengan 2, 6, min 2, 1, 4, 5. Ditanya inverse matriks A sama dengan, penyelesaiannya tidak dapat disesuaikan karena matriks merupakan kumpulan angka-angka yang disusun dari baris dan kolom ordo adalah suatu simbol yang menunjukkan baris dan kolom pada suatu matriks. Kesimpulannya, Ya. jadi kesimpulan dari inverse matriks merupakan dua matriks persegi dengan ordo sama. Oke, baik. Di sini Septi menyampaikan kalau masalah yang ketiga ini tidak bisa diselesaikan dengan inverse matrix, ya. Adakah dari kelompok yang lain yang bisa menyelesaikan masalah yang ketiga atau tidak bisa menyelesaikan tapi alasan yang berbeda? Silakan. Siap, Bu. Sama aja, Bu. Ada jawaban yang berbeda yang lain? Sama, Bu. Baik, kalau misalkan sama, oke, masih ada satu masalah lagi ya. Setelah masalah yang ketiga, menyelesaikan soal yang ada di LKPD dengan menggunakan konsep matriks. Putri? Iya, Bu. Oke, kedengaran suara Ibu. Bisa presentasi untuk soal yang ada di LKPD untuk soal yang terakhir? Iya, Bu. Oke, bisa ya, ini dia. Soal yang pertama, silakan Putri. Soal yang pertama, diketahui matriks A sama dengan 6, 4, 4, 3. B negatif 1 sama dengan negatif 6, 0, 2, 3. Ditanya, tentukan AB min 1 sama dengan, penyelesaiannya langkah pertama, A sama dengan 6, 4, 4, 3. A negatif 1 sama dengan 1 per 6 dikali 3 dikurang 4 dikali 4. Sama dengan 1 per 2. Sama dengan 3 per 2, negatif 2, negatif 2, 3. Langkah yang kedua, AB negatif 1 sama dengan B negatif 1, A negatif 1 sama dengan negatif 6, 2, 0, 5, 3 per 2, negatif 2, negatif 2, 3. Sama dengan negatif 9, 7, negatif 7, 12, 11. Jadi matriks AB negatif 1 adalah negatif 9, negatif 7, 12, 11. Oke, Putri, dengarkan lagi ya. Untuk ini A, B, inverse, ya. A, B, Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Oke, baik. Di jawaban teman kalian, adakah jawaban yang berbeda? Adakah jawaban yang berbeda dari jawaban temannya? Atau sama? Siap, sama, Bu. Oke, sama semua ya. Baiklah, ini untuk LKPD kalian sudah kita bahas semua. Ya, dari materi yang sudah disampaikan juga sudah, untuk materi input itu sudah kelar, sudah selesai. Sekarang ini mau menanyakan, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari proses pembelajaran kita pada sore hari ini? Silakan. Izin, Bu, dari kelompok 2. Kesimpulannya adalah tidak semua matriks memiliki inverse. Matriks yang memiliki inverse dinamakan matriks non-singular atau matriks invertible, sedangkan matriks yang tidak memiliki inverse dinamakan matriks singular. Oke, iya. Semua matriks memiliki inverse. Ada lagi yang lain?
yang tadi sudah disampaikan temannya. Ingat ya, yang tidak semua matriks memiliki invers. Jadi ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kesimpulan yang lain? Kesimpulan, Bu, Ya, silakan Bu. inverse adalah kebalikan. Dalam matriks jika AB sama dengan 1, di mana 1 adalah matriks identitas, maka B merupakan inverse matriks A dan sebaliknya. Misalnya matriks A dan B masing-masing adalah matriks persegi, sehingga AB sama dengan DA sama dengan 1. Maka matriks B adalah inverse matriks A dan B ditulis sama dengan A inverse. Dan matriks A adalah inverse matriks B dan ditulis A sama dengan B inverse. Tidak semua matriks memiliki inverse, hanya matriks persegi dengan determinan tidak sama dengan 0 yang memiliki inverse. Itu kesimpulannya, Bu. Oke, baik. Tadi sudah ditambahkan ya. Hanya matriks yang memiliki determinan yang bisa memiliki invers, yang dapat dicari inversnya. Yang lain ada lagi yang lain yang mau menambahkan dari Diki mungkin? Dengan Ya, jawab, Diki siap. silakan Nak. Kalau punya kami Bu, kurang lebih ya kelompoknya IIM. Yang lebih dengan kelompok ini. Jadi tadi itu yang dari kesimpulan yang sudah disampaikan teman tadi bisa kita simpulkan sama-sama lagi. Ayo kita simpulkan yang pertama, matriks memiliki Invert. invers. Oke, yang kedua yang disampaikan Ibu tadi ingat hanya matriks persegi atau matriks berorde sama yang memiliki invers. Inverse. Oke ya, ini untuk materi invers matriks ini nanti dipelajari lagi untuk konsepnya dan sifat-sifatnya tadi itu ya. Nah, baik, sampai di sini pembelajaran kita pada sore hari ini. Kemudian untuk tugas dan evaluasi terkait inverse matrix ini Ibu upload setelah kita belajar mengajar hari ini. Setelah Zoom ini ya maksud Ibu ya. Setelah Zoom ini Ibu upload di Google Classroom. Jadi untuk evaluasi dan tugas silahkan dikerjakan melalui Google Classroom dan upload di Google Classroom. Begitupun mengenai evaluasi untuk durasi waktu yang kita gunakan itu 35 menit. Jadi jika terlambat berarti ada pengurangan nilai atau pengurangan skor. Jadi gunakan waktunya dengan baik untuk menyelesaikan evaluasinya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, tidak ada Bu. Ya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada di sini. Sampai di sini pertemuan kita untuk sore hari ini terkait inverse matrix ya. Ingat tugas dan evaluasi yang akan Ibu upload di Google Classroom untuk dipantau, dikerjakan. Kemudian untuk evaluasi itu dikerjakan secara mandiri. Baiklah, kita akan tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan, Joni. Nanti saya yang gantiin Joni Bu. Boleh, silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan disering kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya, tetap semangat belajar, menyelesaikan tugas dan kewajiban kalian. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa, Ibu tutup. Selamat siang. Yang Bu. Oke, aku tutup ya. Kita akhiri ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Sampai ketemu minggu depan. Persiapan untuk pas, belajar sendiri, belajar di rumah. Ya, pelajari soal-soal yang sudah Ibu bagikan untuk penilaian akhir semester nanti. Bye Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Dah, Ibu tutup ya. Dah. Ini juga